Lehoma, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku di Agustia Channel. Jangan bosan-bosan lihat video aku ya guys. Dan semoga bermanfaat buat mbak-mbaknya semua. Oke guys, aku masih mengenai Hong Kong, yaitu perhongkongan juga lah ya. Membahas itu. Gimana sih misalkan kalian itu pengen banget kerja ke luar negeri, khususnya Hong Kong ya, yaitu terus kalian itu kayak niatnya itu bukan niatnya itu setengah-setengah buat kerja ke Hong Kong. Saran aku, kalau kalian mau kerja ke Hong Kong, kerja di Hong Kong itu kan nggak seenak dan nggak semudah kalian pikir. Itu mending lebih baik cari tahu dulu suka dukanya kerja di Hong Kong tuh kayak apa, terus apa yang harus dipersiapkan. Sebenarnya aku udah pernah juga bikin video kalau mau berangkat ke Hong Kong. Aku udah pernah juga, tapi aku bikin sekali lagi lah ya, buat lebih mungkin kalian belum nonton video aku yang sebelumnya, mungkin juga. Nah, siapa tahu yang kali ini bisa nonton. Bagi mbak-mbaknya, cece-cecenya yang mau berangkat ke Hong Kong, itu mending diniatkan, bener-bener diniatkan kalau mau mencari rezeki, mau nyari uang buat kebutuhan keluarga yang ada di Indonesia, buat bantu perekonomian keluarganya. Nah, jangan sekali-kali kalau kalian itu merasa orang kaya. Kan banyak tuh yang udah kaya, memang udah kaya, udah punya segalanya, terus iseng-iseng pengen berangkat ke Hong Kong jadi babu, jadi pembantu, dipikirnya enak. Setelah kerja di Hong Kong, ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak betah dan nggak enak kayak gitu. Otomatis kalau belum selesai potongan, kalian misalkan ngebreak, itu kan otomatis harus pulang ke PT dong, dijemput sama PT dong, karena kalian masih potongan. Kecuali mungkin kalian berangkat zero cost kali ya. Kalau orang berangkat zero cost itu kan memang udah punya duit ya buat berangkat, jadi kalian nggak potongan lagi di Hong Kong gitu loh, menerima gaji full. Tapi bagi kalian yang memang niatnya ke Hong Kong itu kayak pelarian aja, misalkan lagi ada masalah sama suaminya, kaburnya kejauhan sampai ke Hong Kong. Nah, udah sampai di Hong Kong dipikirnya malah enak, pikirnya masalahnya bakal selesai, masalahnya bakal kelar. Aku udah kerja di Hong Kong, bisa dapat hiburan lebih. Jangan salah, itu masalah ya tetap masalah. Kalau belum diselesaikan dengan baik, kalian tinggal pergi, itu bakal menghantuin kalian. Oh, ini masalah masih belum kelar, itu masih kayak mengganjal gitu. Alangkah lebih baiknya, alangkah lebih etisnya kalau masalah itu diselesaikan dulu, dikelirkan dulu, baru kalian berangkat ke Hong Kong. Kerja di Hong Kong udah enak, udah nggak ada masalah, udah nggak ada beban lagi kayak gitu. Kalau kayak gitu kan misalkan yang udah punya anak tiba-tiba kabur aja, ninggalin anak dan suaminya, kaburnya kejauhan ke Hong Kong gitu misalnya, ya iya kalian bakal dapat duit sih kerja sama majikan, tapi kan mental dan pikiran kalian kan otomatis nggak sehat karena terpikiran masalah itu. Dan ketambah lagi majikan Hong Kong itu nggak bisa ditebak guys. Majikan Hong Kong itu bener-bener nggak bisa ditebak moodnya mereka itu kayak apa. Apalagi majikan sekarang, wow, alangkah surprise kalian masuk ke rumah majikan. Majikan sekarang itu nggak tahu ya, taulah majikan Hong Kong itu memang ya nggak bisa ditebak. Kadang juga ada yang baik, ada juga yang bawel, cerewet, jahat kayak gitu bisa dibilangnya mungkin ya. Tapi sih nggak semua majikan itu galak, nggak semua majikan itu bentak-bentak, nggak semua. Yang penting kalian masuk rumah majikan,
itu ya niatnya mau bekerja. Nanti kalau kerjalah yang baik, kerjalah apa yang majikan inginkan. Kalau kalian udah berusaha memenuhi keinginan majikan, terus majikan kok nggak puas, majikan masih nuntut ini dan itu, lakuin aja. Yang penting majikan kagak geplak, kagak nonjok kalian, kagak mukul kalian, kalian udah bertahan aja. Karena memang niatnya ya memang mau kerja ke luar negeri, kerja ke Hongkong itu ya buat bantu perekonomian yang ada di Indonesia. Dan kalau udah misalkan nih, kalau udah sukses, udah nambah lagi berapa tahun kayak gitu ya. Kalau memang udah, kadang ini aku bingung, kadang suka bingung sama mbak-mbaknya, mungkin cece-cecenya yang masih yang bekerja di Hong Kong tapi bilangnya mereka itu udah sukses, udah punya segalanya, tapi mereka nggak mau pulang dan nggak mau kumpul sama keluarganya apa gimana. Ya mungkin terlepas itu semua, mungkin ada masalah sama keluarganya, ada masalah sama suaminya. Kan nggak mungkin juga tiba-tiba udah punya segalanya gitu, uang udah punya, rumah udah punya, mungkin udah beli sawah, udah beli pekarangan, udah beli ini dan itu gitu. Kok kita mungkin sebagai perempuan kan kadang ada pikirannya, kok aku sih yang kerja banting tulang, seharusnya kan suami, kayak gitu. Nah sebenarnya ini gimana sih? Sebenarnya kan menurut aku sih, mau istrinya yang bekerja, mau suaminya yang bekerja, mau dua-duanya yang bekerja, ya kita ibaratnya saling ngebantu aja. Nah kebetulan juga kan memang istri perempuan itu yang lebih mudah untuk berangkat ke luar negeri dan tanpa biaya gitu loh misalkan. Nah kalau misalkan cowok, misalkan si suaminya yang mau pergi ke luar negeri, kan harus membutuhkan biaya toh. Ke Taiwan juga harus bayar sekian, ke Jepang, ke Korea, apalagi ke Malaysia, mungkin membutuhkan biaya yang besar dibanding kita yang menjadi TKW, menjadi ART, kerja di Hong Kong atau di negara lain, kan nggak memerlukan biaya. Bahkan aku dulu waktu berangkat ke PT itu malah dapat uang saku gitu loh. Kita nggak bayar tapi malah dapat uang saku ya. Mungkin kalau menurut aku, kalau misalkan ya kita udah kerja di Hong Kong udah cukup, karena yang namanya manusia pasti nggak akan ada cukupnya, nggak akan ada puasnya. Yang penting kalau menurut aku mungkin ya, yang namanya sukses itu gimana sih ya, mungkin orang mah kalau belum kalau belum meninggal mungkin belum dinamakan sukses kali ya, nggak tahu juga aku. Kan orang beda-beda pandangan sukses itu gimana. Apakah kalau udah punya segalanya pulang ke Indonesia, buka usaha di Indonesia dengan modal yang udah didapat dari Hong Kong, itu buka usaha di Indonesia dan nggak usah berangkat lagi ke Hong Kong, itu mungkin bisa jadi dibilang sukses juga. Atau yang masih bekerja di Hong Kong udah punya segalanya tapi nggak pulang-pulang, itu bisa dibilang sukses ya. Mungkin ada juga namanya sukses, persepsi orang sukses kan macam-macam. Ada orang yang udah bisa bikin rumah terus punya kendaraan gitu, udah sukses, pulang kumpul lagi sama keluarga, saatnya kerja sama suaminya bangun usaha di Indonesia kayak gitu. Namanya manusia juga memang beda-beda ya guys, nggak semua sama, pemikiran juga nggak semua sama. Nah balik lagi ke proses mau berangkat ke Hong Kong. Otomatis kalau kita mau berangkat ke Hong Kong kan ada surat izin suami kalau udah nikah. Kalau belum nikah ya surat izin dari keluarga, orang tua kayak gitu. Kalau nggak ada itu mungkin kayaknya nggak tahu bisa apa nggak ya gitu. Tapi setahu aku sih harus ada surat izin dari orang tua atau suami kayak gitu. Nah kalau balik lagi tadi, kalau memang ada masalah, kalau memang buat pelarian, itu lebih baik jangan. Kalau memang mau kerja ke luar negeri, kan kalian belum tahu kerja di gini ya, kebanyakan itu yang udah X, nggak cuma X Hong Kong loh ya,
ex Singapura, itu mungkin ex Taiwan, ex Malaysia, entah itu ex Saudi Arabia atau ex Dubai, manapun lah gitu ya. Kalau bekerja di Hong Kong itu kebanyakan pasti nggak kuatnya. Soalnya ya jangan samakan negara lainnya, negara Singapura, negara Taiwan sama negara Hong Kong, itu jangan disamakan, itu berbeda. Mungkin pemikiran majikan juga berbeda, apalagi negaranya itu berbeda. Memang Hong Kong itu terkenalnya bebas bisa libur setiap minggu, dan mungkin tanggal merah pun libur kan. Beda dengan negara lain kan mungkin nggak ART-nya kan mungkin nggak bisa libur setiap minggu kayak gitu ya kan. Kalau di Hong Kong kan libur setiap minggu, dan tanggal merah kan bisa libur juga kan. Jadi mungkin yang kalian lihat ya di profilnya gitu sangat bebas banget kayak gitu. Tapi di samping itu kebebasan kan kita sendiri yang nyiptain. Kalau kita dikasih kesempatan buat bebas dan di sana itu dimanfaatkan buat kegiatan atau ngumpul sama teman, itu kan kita sharing kan lebih menghilangkan penat kita yang udah kerja selama seminggu, ibaratnya selama 6 hari, terus 1 harinya kita buat liburan, buat refreshing gitu, buat healing. Kalau zaman sekarang orang bilangnya healing kayak gitu ya. Healing sih healing, tapi jangan kehealingan. healing jangan kebablasan ya guys. Yang bisa ngontrol itu semua tuh ya diri kita sendiri kayak gitu loh. Maksudnya kalau memang kita mampu, kalau kita bisa ngerem, kalau kita tahu diri kita bagaimana, ya kita mau ngelakuin sesuatu pun sesuai porsi kita. Kalau kita nggak bisa ngelakuin yang bakalan lebih, ya kita nggak mungkin ngelakuin juga kok. Tapi bukan berarti kita kerja di Hong Kong itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Selagi kita mampu, selagi kita mau berusaha, kita bisa kok ngelakuin apa aja. Kalau kita libur, banyak kegiatan di Hong Kong itu. Kalian bisa masuk organisasi, banyak sekali organisasi yang ada di Hong Kong juga. Terus keterampilan bisa jadi kursus apa, semuanya ada. Tari, ada mungkin kursus rias, kursus apa kayak segala macam, catwalk gitu kan, ada perlomba-lombaannya juga guys di Hong Kong itu gitu loh. Jadi kalau memang kalian mau udah niat banget bekerja ke Hong Kong, ya niatlah dengan sebaik mungkin. Jangan bekerja ke Hong Kong itu cuma buat pelarian dan meninggalkan masalah. Itu kalau masalah dibawa kita kemanapun di tempat kita bekerja, itu kayaknya kita nggak bakalan nyaman, karena bakal kepikiran terus sama itu masalah. Nggak mungkin ya dipikirnya udahlah, tapi nggak bakalan bisa guys. Makanya jangan pernah bawa masalah kalau mau bekerja ke luar negeri. Lebih baik diselesaikan dulu masalahnya baik-baik, habis itu kan plong barulah kerja ke luar negeri, daripada kalian udah sampai Hong Kong, udah masuk rumah majikan, nggak betah dan ngebreak atau di interminate sama majikan. Sebenarnya sama nggak sih notice sama ngebreak gitu? Notice sama ngebreak, interminate, ya sama sih ya menurut aku. Kalau mau notice kan ibaratnya kan sekalian kasih tahu majikan dulu, mungkin mau keluar bulan depan, udah bilang dulu saya mau keluar bulan depan, jadi udah notice majikan dulu kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu bayar majikan. Nah kalau tiba-tiba kalian aku mau keluar hari ini juga, ya kalian bayar majikan sih. Nah kalau di interminate, ya interminate sama ngebreak sama di interminate. Oh, kalau ngebreak kan kita yang mengundurkan diri, sama kayak notice sama ngebreak ya sama aja. Ibaratnya kalau ya sama sih, cuman beda perkataan aja, notice gitulah ya. Kalau di interminate kan beda lagi. Kalau interminate kan majikan yang nggak mau kita, majikan yang ngeluarin kita. Jadi kita berhak mendapat gaji 1 bulan sama mendapatkan tiket kan. Kayak gitu guys. Nah mungkin itu aja yang bisa aku sharing kali ini. Mungkin lain kali aku bisa
ngobrol tentang apa lagi, kalian bisa komen di bawah sepengalaman aku selama di Hong Kong, karena ini juga penting sih guys, karena kebanyakan itu pada kerja ke luar negeri tuh bawa masalah gitu loh, dan sampainya di tempat tujuan di rumah majikan itu masih terbebani dengan masalah kalian itu, yang masih masalah dari Indonesia dibawa ke Hong Kong pula, di Hong Kong dapat masalah sama majikan pula, itu udah campur aduk di otak kita nggak bakalan kuat nampung masalah segitu besarnya, belum kita tertekan sama majikan, sama kerjaan di rumah majikan, itu nggak baik banget lah. Maka dari itu kalian kalau mau berangkat kerja ke luar negeri, alangkah baiknya, aku udah ngomong berkali-kali ini, jangan bawa masalah, lebih baik niatkan kerja kalian buat nyari uang, buat keluarga, itu insya Allah sih kalian bisa sukses dan pulang ya membawa hasil yang memuaskan gitu loh, ya kan? Oke guys, sampai di sini udah malam sih sebenarnya. Aku bikin video ini malam-malam, nggak apa-apa ya guys, karena siang tadi sibuk banget, udah pengen bikin video tapi sibuk banget. Oke deh guys, jangan kelamaan, ntar kalian bosen dengerin ocehan aku yang nggak beraturan ini. Terima kasih supportnya ya guys, terima kasih yang udah subscribe, jangan bosen-bosen dengerin omongan aku juga, omongan ocehan juga ya. Oke deh guys, sampai ketemu di next video. Mkosai, bye, assalamualaikum, bye bye.